Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode kali ini akan menjawab pertanyaan dari Ibu Siti Wulandari dari Malang, Jawa Timur. Mohon maaf, katanya, kira-kira manfaat apa yang kita dapatkan nanti di akhirat dengan kita memahami agama lain? Saya melihat semua yang dipaparkan hanya untuk urusan duniawi saja. Di Quran pun sudah jelas bahwasanya surat Ali Imran ayat 85, Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Yang artinya, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ada juga surat Ali Imran ayat 19 berbunyi, "Inna dina indallahil Islam", yang artinya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Nah, ini pertanyaan sangat penting. Sejak ditinggalkan Nabi Muhammad 15 abad yang lalu, sebagai orang Islam, pengikut Nabi Muhammad, seringkali kita melupakan warisan kenabian dalam hubungan Muslim dan non-Muslim. Seperti Piagam Madinah, Mitsaq Madinah, belum lagi esensi dan substansi dari khutbah wada' Nabi Muhammad. Saya akan memberikan komentar atau tanggapan umum terlebih dahulu. Pertanyaan penting ini memerlukan kesabaran, perenungan, dan ketajaman berpikir, dan kehalusan budi, bahkan kapasitas rohani yang mumpuni, dan hati nurani yang bening dan jernih. Tidak boleh tergesa-gesa menjawabnya. Pertama, jika ayat tersebut, yaitu Ali Imran ayat 19 dan ayat 85, dipahami secara letterlek, harfiah, tidak hanya dari segi kebahasaan semata, maka pasti orang-orang non-Muslim secara sosial akan merasa tidak nyaman karena merasa dianggap out of group keagamaan, bukan sebagai partner in progress dalam upaya manusia secara bersama-sama mencari keselamatan di dunia dan di akhirat, yang biasa dikenal dengan istilah the idea of salvation. Kedua, jika ayat tadi difahami secara letterlek, maka keramah tamahan teologis, dengan istilahnya theological hospitality, antar umat beragama dalam menjaga kehidupan damai dan harmonis di alam dunia sekarang ini juga akan berada pada titik yang paling rendah. Ketiga, dan yang paling berat, yang paling tidak kita sadari adalah implikasi dari pendapat atau pandangan di atas yang mengeksklud others, mengeluarkan, menyingkirkan orang atau kelompok manusia yang tidak seagama dari radius pergaulan sosial kemanusiaan. Dalam arti bahwa berbeda pendapat, pandangan, apalagi keyakinan agama, dianggap sebagai penyimpangan atau deviation.
untuk tidak menyebutnya sebagai kesalahan. Dan yang lebih fatal lagi jika dianggap sebagai lawan atau musuh yang diperlakukan secara tidak adil. Untuk itu, perlu mencermati implikasi dan konsekuensi dari pemahaman, pandangan, tafsiran yang bercorak harfiah dalam memahami ayat-ayat kitab suci apapun. Yang jelas, tidak dapat dipungkiri bahwasannya para mufassir, para ahli tafsir sendiri, sejak dahulu kala hingga sekarang ini berbeda pendapat dalam memahami dan menafsirkan ayat 19 dan 85 dari surat Ali Imran, terlebih lagi jika dihubungkan dengan surat Al-Baqarah ayat 62 dan surat Al-Maidah ayat 69. Demikian catatan umum saya. Nah, selanjutnya beberapa poin berikut ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menjalani hidup dalam masyarakat majemuk era digital, di mana hubungan sosial, kultural, pendidikan, ilmu pengetahuan antar umat beragama yang berbeda semakin dekat. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan sisi ruhani atau spiritual dan jasmani atau material dari keberagamaan Islam. Pertama, yang tidak boleh dilupakan bahwa substansi atau hakikat agama pada dasarnya adalah wilayah rohani. Agama adalah urusan roh, urusan jiwa, dan urusan sukma. Roh sebagai anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roh sebagai pangkal tolak, sumber, dan akar tunggal kehidupan. Tanpa roh tidak ada kehidupan. Urusan roh dan penyempurnaannya adalah hak prerogatif Tuhan. Roh adalah urusan Tuhan. Qulir ruhu min amri rabbi. Roh adalah urusan semata-mata urusan Tuhan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kami berikan sedikit sekali pengetahuan tentang ruh kepada manusia. Hanya lewat perantara nabi dan rasul hakikat ruh dapat dijelaskan. Nah, secara ruhaniyah ilahiyah, agama atau etika agama adalah kemampuan seseorang untuk mencegah atau menahan diri, self-restraint, untuk tidak berbuat hal-hal yang tidak baik, tidak patut, tidak pantas, tidak ramah, dan tidak mulia. Sumber atau asal muasal dari perbuatan, tingkah laku, perkataan, tutur kata yang tidak baik adalah hawa nafsu. Dalam Quran disebut al-ammarah bisu, nafsu yang selalu mendorong untuk berbuat tidak baik. An-nafsul lawwamah. Hawa nafsu yang tidak baik mendorong manusia untuk berbuat jahat. Umumnya karena terdorong untuk memburu tujuan-tujuan yang bersifat material jasmaniah. Akar segala masalah adalah al-ammarah bisu, seperti dengki, iri, sombong, takabur, marah, dusta, buruk sangka, hasud, fitnah, tamak, bertikai, konflik, dan seterusnya. Belum lagi nafsu kuasa, nafsu harta, nafsu seks,
nafsu gila hormat dan popularitas yang tidak akan habis-habisnya sampai liang lahat. Dalam Al-Quran, sifat-sifat manusia atau insan selalu digambarkan dengan gambaran yang buruk. Antara lain, laganud, manusia itu suka ingkar. Lagafuro, suka tidak berterima kasih. Manua, kikir, ya. Ajula, tergesa-gesa, tergopoh-gopoh, terburu-buru. Jazua, suka keluh kesah. Ya'usa, putus asa. Zoluman jahula, teraniaya dan bodoh. Layadagha, suka berlebih-lebihan. Nah, sifat-sifat tersebut dirangkum menjadi 4, yaitu manusia kita-kita ini pantang kelintasan, pantang kalah, pantang kerendahan, dan pantang kekurangan. Nah, 4 sifat itu yang melekat pada diri manusia yang disebut al-insan. Sifat-sifat inilah yang hendak diterapi oleh agama secara ruhiyah dan ruhaniyah. Namun, sayangnya, pendidikan keagamaan kita kurang terarah ke situ. Bobot dan titik tekan pendidikan keagamaan Islam kita terlalu pada aspek ritual, keyakinan atau akidah. Ini tidak salah, sama sekali tidak salah. Tetapi ada plus minusnya. Minusnya ada pada lemahnya penekanan pada keluhuran budi dan kehalusan hati nurani yang berimbas pada keadaban publik. Tidak jarang kita temukan manusia mengaku beragama, namun minus kemampuan untuk mencegah diri, untuk tidak berbuat dusta, dengki, iri, hasut, fitnah, buruk sangka, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, itu poin yang penting tentang ruhaniyah tadi. Kedua, begitu juga kata Islam yang ditanyakan oleh Ibu Siti Wulandari. Kosakata Islam juga ada 2 sisi. Sisi pertama adalah ruhiyah, ruhaniyah, yang terkait erat dengan kemampuan mencegah diri untuk berbuat buruk. Dan kapasitas hati nurani, cahaya ketuhanan yang selalu membimbing ke arah kebaikan. Istilah dalam Al-Quran, minadz-dzulumat ilan nur. Sedang sisi kedua dari kata Islam adalah jismiyah, jasmaniyah, dunyawiyah, yaitu sisi atau dimensi sosial budaya kelembagaan institusi agama atau disebut syariat. Ketika sisi sosial budaya, sosiologis, antropologis, dan juga hukum legal dari agama Islam beririsan, bertemu dengan masyarakat majemuk, baik di lingkungan internal umat Islam sendiri, dan lebih-lebih ketika secara eksternal bertemu dengan umat-umat beragama lain, maka yang diperlukan adalah common platform, kalimatun sawa, kesepakatan dan kebersamaan, titik temu, yaitu convergence, dan bukan titik pisah atau divergence. Tidak boleh, tidak elok, tidak patut masing-masing penganut agama mendahulukan ego, hawa nafsu, kepentingan, kekuatan, dan kekuasaan kelompoknya masing-masing di hadapan kelompok dan golongan lain yang berbeda. Dengan uraian semacam itu, rasanya tidak tepat mengatakan bahwa urusan akhirat terpisah dari urusan dunia.
tidak tepat menyatakan bahwa mengurus hidup damai di muka bumi tidak ada hubungannya dengan kehidupan di akhirat. Justru nilai-nilai fundamental ruhaniyah, ukhrawiyah diperlukan untuk menata kehidupan damai di muka bumi. Saya menyitir ayat Al-Quran, surat As-Saba 34 ayat 15. Ini sangat terkenal di lingkungan budaya Islam, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibatun itu adalah negara yang gemah ripah loh jinawe, gitu ya, dan disertai Rabbun ghafur, Tuhan yang penuh ramah dan kasih sayang. Nah, ayat ini justru menunjukkan betapa lengket, betapa lekat urusan akhirat, Rabbun ghafur, dan urusan dunia, baldatun thayyibatun tadi. Artinya, di alam akhirat, di dalam spiritualitas ruhaniyah ada alam jasmaniyah, dan di dalam alam jasmaniyah ada alam ruhaniyah. Ketika Ibu Siti Wulandari menyebut bahwa urusan dan pembahasan tentang hidup damai di tengah penganut agama-agama adalah semata-mata urusan duniawiyah yang tidak ada hubungannya dengan alam akhirat atau ruhaniyah, maka tidak terasa kita telah terjebak dalam alam pikir dikotomis antara yang the sacred, yang suci, dan yang profan atau sekuler, yang memisahkan urusan agama atau ruhani dan dunia atau materi secara diametral. Nah, hubungan alam akhirat, alam ruhaniyah, alam ruhiyah, dan alam duniawiyah jasmaniyah adalah ibarat sekeping mata uang. Dapat dibedakan, tetapi sama sekali tidak dapat dipisahkan. Dengan adanya roh yang menjadi pangkal tolak kehidupan, manusia dapat dan mampu menavigasi bagaimana arah kehidupannya di muka bumi. Itulah the idea of salvation, dan begitu sebaliknya. Kata Islam, dalam ayat-ayat yang disebut di atas, ada dimensi ruhaniyah, spiritualitas ilahiyah, dan ada pula dimensi jasmaniyah, material kelembagaan duniawiyah. Dalam beragama Islam, ada rumusan yang populer sekali, bahwa as-syariah bila al-haqiqah atilah, dan al-haqiqah bila as-syariah batilah. Syariat Islam dalam arti kelembagaan, dalam arti agama Islam yang dipahami sebagai kelembagaan sosial, yaitu sebagai realitas sosiologis dan hukum yang menyertainya, sosiolegal, tanpa diisi muatan hakikat ruhiyah, ruhaniyah, maka ia akan sia-sia, atilah. Alias bisa kacau, bisa membingungkan karena tidak menyentuh hal-hal yang mendasar, fundamental, ibarat badan tanpa roh. Begitupun sebaliknya, sisi hakikat atau dimensi rohani dari agama tanpa dibarengi wadah yang dapat menampungnya dalam bentuk kelembagaan duniawiyah, maka ia akan batal dan sia-sia, batilah. Bagaikan manusia tidak hidup dalam alam khayal, tidak hidup di alam dunia. Ia pun akan kosong, melayang-layang, dan tidak ada artinya. Ibarat buih di laut, ia terhempas, terhanyut oleh ombak-ombak laut, kesana kemari, tanpa tujuan yang jelas. Nah, maka urusan perdamaian dunia dan hidup bersama secara damai, at-ta'ayus as-silm, antara berbagai penganut agama, adalah urusan dunia, namun tidak terpisahkan dari urusan akhirat juga. Dalam arti melibatkan
bagaimana peran rohani, roh yang dibimbing oleh realitas ketuhanan Rabbaniyah, ilahiyah dalam mengurus tatanan kehidupan damai di muka bumi. Udkhulu fis silmi kafah. Pemisahan antara dunia rohani, akhirat, dan dunia jasmani adalah keduanya mestinya menyatu, ibarat sekeping mata uang dengan dua permukaan. Jika tidak menyatu, tidak terintegrasi, maka ia akan sia-sia, atilah atau batilah. Nah, sumbangan Islam sebagai sisi ruhaniyah, sisi rabbaniyah, ukhrawiyah adalah memandu manusia menavigasi hidupnya dengan akhlak mulia, budi luhur, dan berperan aktif dalam menata kehidupan damai antar umat beragama yang berbeda-beda di muka bumi, di alam dunia, alam jasmaniyah, dan alam jismiyah. Kekacauan dan ketidaknyamanan hidup di alam dunia adalah cermin atau pantulan dari kekacauan dan kekosongan di alam visi dan nilai ruhiyah dan ruhaniyah ukhrawiyah. Bukankah ad-dunya mazru'atul akhirah? Bukankah alam dunia adalah ladang dari alam akhirat? Erat hubungan antara keduanya. Jangan dipisah-pisah. Jangan dikesankan atau disimpulkan bahwa menata kehidupan damai sejahtera di alam dunia tidak ada hubungannya sama sekali dengan kehidupan di akhirat. Yang terjadi adalah sebaliknya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Terima kasih. Apabila Anda ingin menyampaikan pertanyaan atau usulan dan topik kepada Profesor Amin Abdullah, kirimkan melalui email ke podcastaminabdullah@warganegara.org.